Ya, baik. Selamat sore, Mbak Fitri, Mas Iva, dan saudara sekalian. Memang akhir-akhir ini ada narasi, fenomena narasi yang menyudutkan TNI, seolah TNI mengintimidasi, mengintervensi, menghambat kebebasan eh, aktivitas kampus, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi yang perlu kita jelaskan di sini bahwa kegiatan-kegiatan Babinsa yang di UIN Wali Songo, kemudian di Dandim yang di UI, janganlah berpikiran bahwa TNI mengintervensi atau mengintimidasi. Dari mana eh, teman-teman tadi begitu cepatnya menyimpul itu? Saya kasih contoh yang di UI misalnya. Hmm. Di UI itu, Dandim menerima WA untuk ajak berdiskusi oleh seorang mahasiswa inisialnya F dan Kabakam UI berinisial AR. Nah, karena F ini sudah dikenal baik oleh Dandim, maka Dandim menyanggupi untuk datang untuk ngobrol bersama mereka. Tidak ada rencana Dandim untuk mengintervensi apapun, mencampuri urusan diskusi yang ada di kampus itu. Ya, kemudian ketika pulang, dan itu juga diantar oleh teman-teman mahasiswa tadi dengan bersalaman seperti yang kalau kita lihat diunggah di media sosial itu, Dani bersalaman dengan para teman-teman mahasiswa dalam keadaan tersenyum, ya, tidak intimidasi itu. Nah, justru siapa nih orang-orang yang diam-diam memotret, kemudian membuat narasi miring seolah-olah TNI mengintimidasi mahasiswa, mengintervensi kegiatan mahasiswa. Tidak ada. Kemudian yang kasus di UIN Wali Songo, nah, permasalahan itu ya, Pak Hmm. Rokiman itu satu Rokiman datang ke sana itu karena memang itu wilayah dia, Desa Tambak Sari. Dia adalah Babinsa di situ yang mempunyai kewajiban untuk memonitoring wilayah, apapun yang terjadi di wilayah itu dia harus tahu. Dan kebetulan seperti pengakuan yang bersangkutan karena sudah kami tanya juga bahwa karena baru selesai libur Lebaran dan dalam suasana Idul Fitri, dia ingin bersilaturahmi dengan teman-temannya yang ada di sana, ada para security, teman-teman yang memang sudah biasa karena memang dia adalah Babinsa di sana. Tetapi seolah-olah dinarasikan bahwa dia sedang memantau kegiatan mahasiswa di sana karena diduga ada seorang berpakaian hitam yang ketika kegiatan diskusi di UNW Songo langsung Hmm. terduga bahwa itu adalah Intel TNI. Dari mana bisa menyebut bahwa itu Intel TNI? Tidak ada di situ kegiatan TNI. Nah, Konteks, silakan. sorry saya potong Pak. Konteks monitoring di kampus itu batasannya sampai di mana untuk kasus di UIN Semarang ini Pak? Lah, dia tidak memonitoring kampus. Jadi Rokiman itu hanya datang karena hari-harinya memang dia di situ. Desa Tambak Sari itu adalah tugas dan tanggung jawab dia untuk memonitoring wilayah. Dan dia Hmm. hanya bertemu dengan security yang di depan untuk bersilaturahmi. Karena kan baru apa namanya dalam rangka Idul Fitri saja gitu ya. Dan dia ada di parkiran tidak masuk ke dalam areal kampus atau di auditorium itu. Nah, itu yang perlu diketahui bersama ya. Jadi dia tidak dalam rangka itu, gitu. Tiba-tiba dinarasikan seperti itu karena ada orang yang diduga sebagai intel katanya yang masuk ke dalam diskusi. Nah, itu siapa? Nah, kan ada fotonya, ada gambarnya. Silakan cari. Dan tidak ada anggota TNI yang diperintahkan untuk itu sampai hari ini. Hmm. Gitu ya. Hari ini TNI itu sudah berbeda dengan TNI Orde Baru ya. TNI kami mendukung supremasi sipil, mendukung hidup di alam demokrasi. Kemarin ada contoh yang bagus antara kerjasama antara mahasiswa dengan TNI seperti yang di Sumatera Utara. BEM, beberapa universitas di Sumatera Utara berdiskusi, mengadakan seminar bersama-sama dengan Pangdam dan Kodam di sana. Itu contoh-contoh yang bagus kerjasama antara TNI dengan mahasiswa. Termasuk misalnya dari kami juga beberapa kali diminta untuk mengajar, dijadikan narasumber di kampus. Kami juga menggunakan seragam seperti ini. Tidak itu bukan bagian dari intervensi, bahkan kami diundang untuk itu, untuk menjadi narasumber, kan tidak masalah di situ dalam lingkungan akademik ya, dalam batasan lingkungan akademik ya. Kemudian juga misalnya, oh kenapa sih TNI harus masuk kampus dengan menggunakan seragam, kami trauma lah, ini seragam kami sama seperti seragam yang juga misalnya oleh teman-teman ojek online, seragam PLN, ya nggak ada masalah masuk kampus gitu, karena justru dengan kami menggunakan seragam berarti identitasnya jelas, pangkatnya jelas, dari satuannya jelas, bisa di tracking, bisa dicari di mana orang itu berada gitu ya. Jadi Hmm. saya berharap kepada teman-teman mahasiswa juga tidak usah takut yang berlebihan. Ya. Justru kami sangat berharap bahwa kampus itu adalah mitra strategis karena teman-teman mahasiswa punya nalar yang kritis untuk dalam berpikir dan bertindak gitu ya. Justru Hmm. sampai saat ini kami membuka kesempatan kepada teman-teman mahasiswa yang sudah lulus nanti
masuk menjadi perwira prajurit karir. Nah, artinya apa? Kan tidak semua juga bahwa teman-teman mahasiswa itu, wah kami takut. Tidak, buktinya Oke. ada juga yang bergabung menjadi prajurit TNI sampai hari ini perwira TNI. Tanggal 24 Maret yang lalu, tanggal 27 Maret yang lalu, Panglima TNI baru melantik 805 perwira Baik. prajurit karir, ya, lulusan dari Universitas satu kampus-kampus di seluruh Indonesia. Oke. Artinya itu tidak bisa menggambarkan seluruh bahwa trauma di kampus, tidak. Justru TNI dan kampus, teman-teman Ya. mahasiswa, kita harus berkolaborasi membangun negara ini. Demikian Eh, kira-kira. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.